Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatu rabbi wassalamu ala nabiyyina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimakumullah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas karunia-Nya, nikmat-Nya dan rahmat-Nya. Maka dari itu di antara nikmat-Nya dan rahmat-Nya yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah berkesempatan memenuhi ketetapan dan takdirnya dengan bermajelis ilmu, dengan menuntut ilmu, dengan mempelajari hal yang bermanfaat untuk kita, untuk memahami Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, untuk memahami As-Sunnah sebagai pedoman dan jalan hidup ideal seorang mukmin, bagaimana bisa mengaplikasikan seluruh aktivitasnya dalam sudut pandang syariat. Maka sudah barang tentu kita selayaknya memahami bahwasanya apa yang kita lakukan dari A sampai Z diatur di dalam Islam. Bahkan dalam urusan yang namanya al-ghadab, marah, sesuai dengan hadis ya, yang ada di hadapan ummahat adalah hadis Nabi berkaitan dengan apa itu orang yang syadid, orang yang kuat. Nabi SAW menjelaskan, laisa asyadidu bisur'ati. Laisa, tidaklah, bukanlah, asyadid, dari kata syadda yashuddu, mengencangkan, menguatkan. Atau asyadid di sini artinya dalam konteks hadis ini adalah orang yang kuat menjatuhkan lawannya, yang berbadan kekar, ya. Bukanlah orang yang berbadan kekar, bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang yang ya pandai bergulat. Artinya orang yang kita anggap kuat itu adalah bisur'ati. Ya. Ini kita mendengar kata soro'ah. Ya. Apa arti soro'ah? Dijelaskan di dalam akar bahasa Arab dari kata soro'ah, yasro'u. Artinya menjatuhkan. Artinya bantingan. Ya, pukulan yang menjatuhkan. Ya, artinya orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat.
Ya. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam bantingan, dalam ya pergulatan, menang ya karena fisiknya yang kuat. Ya. Innamas syadidu, akan tetapi sesungguhnya orang yang kuat adalah alladzi yang yamliku, mampu, memiliki kemampuan nafsahu, pada dirinya, indal ghadab, ya, artinya bisa mengendalikan ketika dia amarah, indal ghadabi, ya. Konteks dari hadis ini adalah bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam bantingan ataupun dalam bergulat, ya, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis ini menunjukkan kalau kita lihat dalam sudut pandang bahasa Arab, sebegitu pentingnya pembelajaran bahasa Arab pada kata az-zarf. Zaraf ya berkaitan dengan zaraf makan. Ya, dalam kondisi dalam kondisi al-ghadab, marah. Dalam kondisi marah, ya, dia bisa menahan dirinya, itulah orang yang paling kuat. Orang yang paling kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, bukan orang yang berbadan kekar, ya, bukan yang dilihat kekuatan fisiknya, tapi yang dilihat adalah kekuatan batin. Makanya ada kata nafsahu, jiwanya, hatinya, perkara batiniyah, dia bisa mengendalikan amarahnya. Seseorang mungkin yang badannya tidak kekar, biasa-biasa saja, ya, tapi dia bisa menahan amarahnya. Dia tidak pandai emosi, ya, tapi dia berusaha untuk ya menahan emosinya dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun, adalah orang yang paling kuat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalamnya ada kata surah. Surah itu adalah masdar dari kata surah, ya surah. Kita sudah belajar juga, ya, tentang ya yang namanya masdar. Ya, oleh karena itu, ummahati fillah rahimakumullah, pentingnya kita belajar bahasa Arab, ya, untuk bisa menggapai faidah-faidah yang lebih banyak, lebih luas cakupannya. Bukan hanya sekedar mencari terjemahan saja artinya tanpa mengetahui dari mana asal-usul setiap kata di dalam bahasa Arab. Ummahati fillah rahimakumullah. Wasalna fi kitab at-tasrif. Ya. لأننا هذا اليوم هذه الليلة يعني الليلة الثالثة الأسبوع الثالث, pekan ketiga kita masuk ke dalam pembahasan kitab at-tasrif. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Aina wasalna? Sampai halaman berapa kita? Ya, silakan, kemudian. 59, Ustaz. Halaman 59. Ya. Contoh Al-Babus Sadis sudah ya? Al-Babus Sadis. Sudah. Sudah, Sudah ya? Alhamdulillah. Kita selesai nih. Sudah selesai kalau begitu, ya. Sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai bukan berarti kita tutup ya. Bukan ya. Ya, tapi kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya.
di halaman 62. Umahat bisa lihat halaman 62. Ya, Babul awal. nah, paling atas itu ada kalimatnya wal Wal qismus tsani. Silakan boleh dibaca wal qismus tsani apa? Ismus Sani Sulasi Sani sulasi Majidu. majid fihi Mm-mm, Terus dan mm-mm. Artinya bi bi bukan mm, dan bagian. yang oh, dan bagian Heeh. kait kait Kedua, kedua Dan kedua bagian kedua ialah ya sulasi ialah Majid sulasi majid Majid fi iya, malum ya bahasa bukan Melayu orang Melayu ya. Melayu Ini ya bahasa Melayu, susah Arab Melayu ya, Arab mazid Melayu. Ustaz tadi bagian Dan kedua dari bahagian bagian kedua kedua ialah fi'il sulasi. ialah mm, sulasi ialah Majid sulasi mm, sulasi mazid. Iya, kita bahas di sini ya. Kalau kita melihat al-qismus tsani sulasi mujarrad. Sekarang sulasi mazid. Apa itu sulasi mazid? Sulasi ini adalah rumus dasar basic dalam setiap kata kerja itu berjumlah 3 huruf. Itu dasarnya. Nanti pengembangannya ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Ya. Ada yang kemasukan huruf mat yaitu huruf illat ya. Ada yang tidak ya. Nah, kita bicara normalnya ya. Ini masa-masa normal yang namanya pelajaran shorof yang berkaitan dengan fiil. Fiil itu ya jumlahnya hukum asalnya ada 3 huruf. Apa saja? Ada namanya fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Ya. Maka disebut dengan fa'ala. Itu pelajaran yang lalu-lalu ya. Itu harus diingat Ummahat. Sulasi mujarrad itu basicnya. Basicnya harus kokoh dan kuat. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, tidak terasa, kita akan masuk kepada sulasi mazid. Mazid itu dari kata zada yazidu, ziyadah. Kalau anak-anak ngafalin Quran, ayo ziyadahnya mana? Hafalan baru maksudnya. Ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada yang namanya fi'il yang jumlahnya 3 huruf, tapi mazid ada tambahannya. Ya, ada tambahannya. Ya, lalu lihat di bawahnya Ummahat. Kita lihat yang bahasa Arabnya aja ya, jangan Arab Melayu, bahasa Arabnya aja. Ya. Wa fihi isna asyara baban. Ya, dalam fi'il sulasi mazid itu ada 12 bab. Ya, ada berapa bab? 12 12 bab. Kalau kemarin kita belajar sulasi mujarrad ada berapa bab? 6 Bayangkan kita baru 6 Ummahat. banyak Ini banget 2 kali lipat. Ada 12. Ini baru fiil yang normal ya. Ada yang abnormal nih. Ini baru yang normal nih. Kemarin yang normal ada 3 huruf, yang normal ada 6 bab. Ya, ada 6 bab. Ada 6 baban, ada 6 bab. Ya. Sekarang ada lagi fi'il sulasi mazid, tambahan awalnya af'ala.
Berarti huruf tambahan yang mana nih? Alif. Alif. A. Ah, kok alif? Hamzah. A. Hamzah. 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 Ya, dulu kita udah belajar tuh. Kalau alif itu tidak dibaca, Ummahat. Ya, dia tidak berharokat dan hanya garis aja angka 1, kayak angka 1. Kalau ini kan ada harokatnya, disebut dengan hamzah. Nah, ini ada 12 bab. Ya, 12 bab. Ya. Dan tambahan ziyadah harfnya beda-beda lagi. Ya. Bab 1. Bab 1 itu af'ala yuf'ilu. Ini kita pengenalan dulu ya. Kenalan dulu lah ya. Sama bab 1 af'ala yuf'ilu. Nanti ada lagi bab 2. Ummahat lihat bab 2 halaman 67. Ya. Kenalannya ya ta'aruf dulu ya. Tentang bab 1, bab 2 beda lagi. Bab 2-nya fa'ala yufa'ilu. Ya. Ini bab 1, bab 2-nya ada namanya fa'ala. Ada tasydidnya tuh. Ya. Fa'ala dengan fa'ala beda. Tasydid itu bentuk bagian dari double huruf di dalam fi'il. Aslinya adalah fa'ala. Aslinya. Fa'ala. Fa'ala. Lalu digabung menjadi fa'ala. Ya. Nanti bab yang lain beda lagi bentuknya. Ya. Ada 12 bab yang beda-beda. Ummahat. Ya, Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Itu baru normalnya nih, kita bicara sulasi mazid yang normalnya. Nanti ada lagi sulasi ya mujarrad yang tidak normal. Nanti ada lagi fi'il sulasi mazid yang tidak normal. Ya. Ya, seperti itu. Fahim tunna insyaallah. 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 Ya. Baik. Alhamdulillah. Ini menjadi gambaran bahwasanya pembahasan kita ini masih panjang, Ummahat. Panjang kali lebar. Ya. Masih banyak pembahasan kita. Tapi insya Allah kita cicil. Ya, dan terlihat mudah meskipun banyak ketika apa? Ketika dalam pandangan kita tentang pola yang sama. Pada hakikatnya, semua kerumitan ini akan diatasi dengan pola yang sama. Ya. Bagaimana cara mengetahui pola itu? Dengan mengetahui rumus. Ya. Dan rumus-rumus itu tidak bisa dengan baca buku di kitab tasrif aja, nggak bisa, Ummahat. Ada yang namanya suhbatu ustadzin. Itu kata Imam Syafi'i itu. Suhbatu ustadzin, ada bimbingan. Ya. Langsung dari tutornya, dari pengampunya, dari gurunya. Ya. Tidak bisa belajar otodidak. Kaidah tasrif itu tidak bisa belajar otodidak. Ya. Makanya ini yang harus diperhatikan. Fokus kita bukan hanya kepada tasrifnya, tapi kepada pola dari tasrif itu yang pertama. Yang kedua, materi yang diajarkan itu harus dipahami ya tentang rumus-rumusnya. Ya. Kita mulai, Ummahat. Al-babul awal. Bab yang pertama. Ya. Masih ingat tasrif usul, Ummahat? Istilahi Ustaz. Ya, ada tasrif usul, yaitu tasrif istilahi namanya. Iya, yang semuanya. Ada semuanya itu dirangkum.
ya dalam satu urutan, ya. Maka tasrif usul itu, kalau ini saya coba untuk memberikan pengayaan materi tanpa kita tulis di sini, nanti umat tinggal pahami dulu ya. Apa itu tasrif usul? Tasrif usul ya al-ilmu bi kaifiyati tasriful kalimati min asliha thulathi aw rubai ila mukhtalifi abnaiha li ma'rifati ma'aniha ya wa wadhaifiha. Ya, fahimtunna insyaallah. Perlu diterjemahkan? Perlu Ustadz. Oh iya, nah. Ya. Tasrif usul yang kita hafal ini fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Ternyata secara teori adalah ilmu yang membahas ya, bagaimana perubahan bentuk kata ya, dari akar kata kerja. Akar kata kerja ya, dalam kurung 3 huruf. Ini akar kata kerja ini nih. Ini namanya akar kata kerja. Fa, ain, dan apa nih namanya Mahat? Lam. Wajib. Iya. Pokoknya nggak akan keluar tuh fa fiil, ain fiil, lam fiil. Ya. Pokoknya ummahat ya, nih bocorannya ya. Kalau ingin tahu tasrif usul, jangan sampai lupa fa fiil, ain fiil, lam fiil. Ya, serta perubahan-perubahannya. Ya. Ya. Itu disebut dengan tasrif usul atau tasrif istilahi. Ya. Bisa diulangi ummahat, apa itu tasrif usul? Ilmu yang membahas bagaimana perubahan bentuk kata dari akar kata kerja. Iya. Akar kata kerja itu adalah fa, ain, dan Lam. Ya. Nah, tujuan dari tasrif usul ini sebenarnya ya untuk mengetahui akar kata masing-masing. Fi'il madhi apa, fi'il mudhari apa, masdar apa, maf'ul fa'il apa, maf'ul apa, fi'il amr apa. Nah, itu pada tasrif lugawi untuk detailnya. Ini kita baru bahas akarnya. Nanti cabang-cabangnya baru di tasrif lugawi. Ya. Itu manfaat tujuan utama dari tasrif usul. Pondasinya itu ada pada ya fa'ala yaf'ilu fa'lan atau af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, kebetulan di bab pertama di sulasi mazid itu tambahannya adalah hamzah ya di awal. Maka dibacanya af'ala. Ya. Tasrif usul pada kata af'ala adalah af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, sama-sama ya. Anda bacakan ummahat ikuti. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun af'il. Alun af'il. La tuf'il muf'alun muf'alun. La tuf'il muf'alun muf'alun. Uf'ila yuf'alu. Uf'ila yuf'alu. Ya. Kira-kira ada yang aneh nggak Ummahat dengan tasrif usul yang pernah kita pelajari? Nah, coba bandingkan. Ilun. Hamzahnya Pak Ustadz. Iya, ada hamzahnya, betul. Tambahannya. Selain itu apa lagi? Lan, ada if'alan. Ada if'alan, iya tentu beda semua ya. Budian beda semua. Tapi ada tasrif lugawi yang dihilangkan. Kan total kan harusnya ada 14 ya. Ada berapa ya? 12 ya harusnya.
Iya. Harusnya Ya. 12 ya. Hilang. Tapi di sini ada berapa? Ada apa ya? 11. 11, ada yang hilang. Tebak yang Iya. hilang yang mana? Itu. Ya. Fa'ilun. Namanya apa? Hah? Yang hilang yang fa'ilun. Fa'ilun itu di Yang bab tasrif 1, usul. di sini muf'ilun. 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 Mm-mm. Fa'ilnya itu diganti jadi muf'il. Ada nggak yang hilang? Enggak, Ustaz. Namanya Amar ada, nahi ada. Hukum. kan itu udah ada tuh judul-judulnya, udah ada fi'il madhi ma'ruf, fi'il mudhari, masdar. Nah, lihat nih yang hilang apa judulnya tuh. Isim, Ustaz, Mana? ada yang ya. Alat Ustaz. Iya, di isim alat. Kan di Isim alatnya nggak ada, Umahat. Ya, isim alatnya nggak ada. banyak. Sah, Ya, ya. Ini harus diperhatikan. kayak orang kan itu. Lalu isim zaman dan isim makan sama. Ya, seperti halnya sulasi mujarrad. Ya. Baik, jadi totalnya ada 11 tasrif usul. Ya, ada 11 tasrif usul. Nah, sebelum kita masuk kepada tasrif lugawi, kita coba mentasrifkan umahat. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun muf'alun af'il, la tuf'il muf'alun muf'alun uf'ila yuf'alu dengan fi'il yang berbeda. Nah, sebelum kita tasrif, kita artikan dulu nih halaman 64 umahat. Bisa Ustaz, dibuka lugawi. halaman. Ini Ustaz. Ya, Tasrif lugawi. tasrif di sini nggak ditulis umahat, Budian. Tasrif lugawi di mana letaknya. Nah, kita jelaskan. Af'ala yuf'ilu itu adalah tasrif usul. Tasrif usul atau tasrif istilahi, nama lainnya. Ya. Lalu di judul bawahnya ada tasrif fi'il madhi ma'ruf, ada tasrif fi'il mudhari ma'ruf, itu namanya tasrif lugawi. Menjelaskan dari yang atasnya, ya. Bisa dipahami, Budian? Ya, insyaallah. Insyaallah. Baik, kita artikan dulu macam-macam fi'il pada bab pertama. Halaman 64. Al-amsilah. Yang pertama ada yang namanya apa itu, Mahat? Akroma. Akroma. Apa artinya akroma nih di sini tulisan? Memuliakan. Memuliakan. Muliakan atau memuliakan. Oh ya, muliakan. Nah, ini jadi perbedaan nih antara fi'il sulasi mujarrad dan fi'il sulasi mazid. Kalau fi'il sulasi mujarrad ada namanya karuma. Karuma. Bab 6 ya. Dengan kalau fi'il sulasi mazid akroma. Nah, beda ya Mahatnya. Akroma, karuma. Karuma artinya mulia. Nggak pakai me dan kan. Tapi kalau akroma jadi memulia. Mulia. Mulia. Itu perbedaannya. Ya. Jadi ada kata me dan kan. Oh, berarti bab 1 itu artinya ada imbuhan me dan imbuhan kan. Enggak semua. Tergantung ya kata kerjanya. Ya, contoh berikutnya setelah akroma ada namanya ahsana. Apa tuh ahsana tulisannya? Baikan. Berbuat kebaikan. Nah, nggak ada membaikan, nggak ada. Berbuat kebaikan. Ya. Waman ahsanu. Ya. Ada dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Barang siapa yang berbuat baik. Ya. Naam. Ahsana yuhsinu. Berbuat
kebaikan. Ya. Kalau hasuna baik. Ya. Kalau ahsana berbuat kebaikan. Ada lagi aba'ada. Apa arti aba'ada? Menjauhkan. Nah, Oh, aba'ada itu aslinya dari kata ba'uda. Kalau yang namanya sulasi mazid yang 3 huruf itu ba'uda. Artinya jauh. Nah, ketika ada namanya sulasi mazid menjadi aba'ada, menjauhkan. Ya. kalau mau jawab ba'da gitu. Kalau ba'id, nah, jauh. Ya. Kalau ba'da setelah, beda lagi tuh. Ya. Nah, kalau ba'diyah itu sifat dari sholat. Makanya ada namanya sholat ba'diyah dulu. Ada qobliyah, ada sholat ba'diyah, ada sholat qobliyah. Ya, ba'diyatun, nah, ada taknya. Kenapa? Karena sebelumnya sholat ya, sifat dan yang disifati. Naat man'ut. Ya. Aba'ada askoto. Dari kata sakoto. Sakoto itu jatuh. Menggugurkan. Ya, menggugurkan. Atau menjatuhkan. Sakoto arti jatuh. Kalau askoto menjatuhkan atau menggugurkan. Aslama. Apa tuh aslama? Islam. Selamat. Masuk Islam. Masuk Islam. Iya. Ya. Bukan masuk Islam atau mengislamkan bisa juga. Islam. Ya. Rajin. Dari kata salima, Iya. selamat, Bukan. selamatan. Lalu berikutnya a'raqa. Ini jarang digunakan nih. Ya, Masuk. bagi orang Arab aja deh rutin. Masuk, Masuk Irak. Apa sih? iya, masuk Irak betul. Benar. Iya, ya, tebak-tebakannya betul ya. Ya, a'raqa. Ya, masuk ke negara Irak. Ya, ada bahasa Arabnya juga karena kan Irak kan bagian dari Jazirah Arab. Ya, Mas harus tahu Jazirah Arab itu dari mana ke mana. Dari mana ke mana, Umahat? Islam. Hah? Suriah, Irak itu kan. Dari Syam ke Syam. Irak, dari Irak ke Yaman, Uni Emirat. Nah, itu namanya Jazirah Arab. Mesir bukan Jazirah Arab. Meskipun pakai bahasa Arab. Ya. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Nah. Berikutnya Umahat. Aslaha. Mendamaikan. Betul. Boleh. Mengislahkan, mendamaikan. Ya. Naam. Akhraja. Apa akhraja? Dari kata khoroja tuh. Keluarkan. Keluarkan, mengeluarkan. Ya. Kalau keluar, khoroja. Kalau mengeluarkan, akhraja. Ya, itu sering tuh kalau ada hadis, ya ada ustadz bilang ya akhrajahu al-Bukhari. Telah dikeluarkan hadis kembali kepada hadis. Ya, akhrajahu telah dikeluarkan hadis tersebut al-Bukhari dari al-Imam Bukhari. Ya. Bukan Ummu Bukhari ya, mohon maaf Ummu Bukhari. 6. Ya. Baik. Berikutnya Umahat. Ada adkhala. Apa nih adkhala? Memasukkan. Nah, kalau masuk dakhala, memasukkan adkhala. Ya. Ada lagi asbaha.
Menjadikan. Iya. Hmm. Jadi Jadi. asbaha itu jadi atau menjadikan, ya. Menjadi. Ja'ala. Ya, tapi ada lagi pendetailannya asbaha nih, bocorannya. Asbaha itu artinya adalah jadi atau menjadikan di waktu pagi. Ya, di waktu pagi. Ya. Ya. Kalau Maksudnya waktu gimana? siang apa waktu malam, Ustaz? Waktu siang, waktu malam beda lagi. Ya, beda lagi. Yang biasa digunakan adalah asbaha pagi. Makanya kalau ditanyakan sobahul khair kan jawabannya Iya. sobahun nur. Itu mah gampang. Ya, kalau yang lebih lagi namanya kaifa asbahtum. Nah, Hmm. Paham jadikan. bagaimana pagi kalian maksudnya. Ya, kondisi kalian. Ya. Jadi artinya bukan jadi lagi, kondisi pagi kalian, asbahtum. Maka jawabannya kalau ditanya kaifa asbahtum, ya asbahtunna, Asbahna maka jawabannya bikhairin. asbahna bi Bikhairin. khairin. Iya, ya. Dan biasanya gunakan apa? Untuk apa? Azkarus sobah. Wah, jangan Pikir sampai pagi. lupa ini. Biar baik. Betul. Asbahna wa Bahar asbahal mulkulillah. mulku. Wah, jadi tahu. Syarikalah. Iya. Ada lagi amsayna, dari kata amsa. Sedikit Zikir sore. Sore. Tang. Iya, iya. Seperti itu. Pahim tunna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya akbara. mengagungkan. Nah, mengagungkan atau membesar. Membesarkan. Iya. Ya, akbara yukbiru. Ya. Dari kata kabura. Besar. Kalau akbara membesar, membesar. Ya. Berikutnya asgoro. Mengecilkan. Kok disitu menghinakan ya, Ustaz? Apa itu? Menghinakan ya. Hah? Di sini Menghinakan itu bahasa Melayunya. Merendahkan. merendahkan. Merendahkan, mengecilkan. Makanya kok dari kata sogir jadi hina gitu. Iya. Ya kan maklum ya, Dzikri ini kan bahasa Arab Melayu. Ya. Bukan Arab Indonesia. Arab Melayu ya. Yang tahu bahasa Melayu insya Allah ngerti. Ya. Maksudnya menghinakan itu jadinya apa, Cek? merendahkan, mengecilkan. Dari kata sogir. Sogir kecil. Pak Ustadz, Ya. aku tanya, kenapa orang Melayu yang bisa mengartikan ini? Kita apa gimana Pak Ustadz? Iya. Ini buku ini ditulis oleh orang Melayu. Ya. Ya wajar gitu ya. Coba kalau Ummahat pakai buku yang Al-Muyassar yang punya orang Tasik ya. Orang Tasik asli ya. Ya, lihat aja di Muyassar. Ada bahasa Indonesianya ya. Di Muyassar ada bahasa Indonesianya karena orang Tasik ya, Sunda. Ya. Kalau ini kan ya pakai bahasa Arab Melayu karena penulis juga dari Melayu. Seperti itu. Iya. Ya. Pahim tunna insyaallah. Insyaallah. Ada lagi akroba dari kata korib. Mendekatkan. Mendekatkan. Ya. Dari kata korib, koruba. Ada lagi ak'ada. Dari kata ko'ada. Ko'ada itu duduk. Kalau ak'ada Mendudukkan. mendudukkan. Ya. Jadi kalau duduk itu ada beberapa sinonim.
Qa'ada, ya, aq'ada, ada lagi jalasa. Jalasa. Ya, itu beda tuh. Ajlasa, nanti ada juga ajlasa. Ya, yujlisu. Nah, duduknya beda dong. Posisinya bagaimana? Beda. Kalau ajlasa atau jalasa itu duduknya umum umahat. Bisa di lantai, bisa biasa kalau orang Arab tuh di karpet gitu ya. Nah, kalau aq'ada itu di kursi. Ya, bangku di bangku. Ya, atau di sofa. Ya, ada apa? Ada wadahnya atau ada tempatnya gitu ya. Seperti itu. Ya. Ya. Terakhir aqfala. Dari kata qafala. Mengunci. Menutup, Mengunci, jangan mengutuk ya. Aduh. mengunci. Menutup bukan menutup. Mengunci. Menutup itu aglaqo, beda lagi. Nah, Ya. Dari kata golaqo, muglak. Nah, kalau ini aqfala. Ya, mengunci. Alhamdulillah. Ya, baru ngertiin Mat ya. Belum tasrif ya. Mohon bersabar. Kita tasrif nih. Pak Ya. Ustadz, mau tanya, ini kok Ya, kebanyakan boleh. gitu ya? Mengunci, Apa? mendudukkan, mendekatkan kata-kata itu. Jadi kayak majhul gitu ya maksudnya. Beda. Oh, bukan. Bukan majhul. Ya kayak bahasa Indonesia ada me dan an gitu ya. Apa sih itu namanya? Imbuhan ya? Imbuhan. Ada tambahan imbuhan aja. Ya. Yang majhul ya beda lagi nanti. Ya. Beda lagi. Ada tasrifnya tersendiri. Nah, kita coba latihan tasrif usul dulu lah. Akroma. Ya, silakan tasrifkan akroma pada tasrif usul. Ya, bersama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Akroma Ikroman. Mukromun. Akrim. Tukrim. Mukromun. Mukrima. Yukromu. Yukramu. Naam, Masya Allah. Akrama yukrimu ikraman. Mukrimun mukramun. Akrim. La tukrim mukramun. Mukramun. Mukrima. Yukramu. Yukramu. Sahih. Ya. Nah, ini belum masuk ke tasrif lugawi ya. Ya, kita belum masuk ke tasrif lugawi. Ya. Dan belum memberikan contoh. Kita baru tasrif usul ya untuk dilatih. Berikutnya ahsana. Ahsana yuhsinu. Wahid, itsnan, tsalatsa. Ahsana yuhsinu ihsanan muhsanun ahsin tuhsin muhsanun muhsanun muhsina yuhsinu Iya. sa ya Ustaz. Apa sa? Iya. Sa ya? Ya ahsana. Naam. Ya, ahsana yuhsinu ihsanan. Muhsinun Muhsanun. la Bukan tuhsin muhsanun. muhsanun tuhsina yuhsanu Ahsin. La tuhsin muhsanun muhsanun. Muhsina yuhsanu. Iya. Jadi jangan bukan shot ya. nah Tapi Ustaz afwan seletot naam. Ya. Baik. Ya, baru ahsana tuh. Belum lagi ab'ada. Silakan. Wahid, itsnan, tsalatsa. ab'ada yub'idu ib'adan yub'adun tub'id mub'adun Uba'id. Uba'ida yub'adu.
Ya. Iya. Gitu. Ya. Ab'ada yub'idu ib'adan mub'idun mub'adun ab'id. Nah, Ya. La tub'id mub'adun mub'adun ub'ida yub'adu. Iya. Ya. Asqata wahid isnan salasa. askoto yakitu iskoton Ustaz. muksitun muksitun aksit tuksit muksotun muksotun uksitu uksita yuksotu. Yuk. Masih kelibet-libet nih. Yuk, masih mikir dulu, Ustaz. Lagi adaptasi lidahnya. Ya. Askot. Nah, apa fiil amr dari kata askoto? Askoto. Jadi Aksot Oh, aksid. askit. Iya, Askit. aksid. Dari tadi aksid. Apa aksid? exit. Iya, Aksit. itu bahasa Inggris jadinya. Ya, askid pakai sin dulu. Askoto. Askit. Iya, bukan aksid, askid. Ini ribet. Askoto. Fil nahinya apa? Latuskit. Latus kita. Latus Terus Terus aksid. muskit, muskotun. Muskotun. Muskit. Buskit. To. Buskito. Yusko. Yuskotu. Iya. Ya. Nah, ini fi'il amarnya harus diperhatikan pada kata askoto. Yang paling gampang aslama nih, coba aslama wahid isnan salasa. Aslama. Islaman. Islaman. Muslimun. Muslamun. Muslimun. Muslim. La tuslim. La tuslim. Muslamun. Muslima. Tuslim. Muslamun. Muslamun. Muslima. Yuslam. Iya. Islam. Aslama yuslimu islaman. Muslimun aslim. La Aslim. tuslim. Muslim. Muslima yuslam. Yuslam. Ya. Berarti Islam itu apa, Umahat? Masdar. Islaman. Oh, Islaman. Selama ini kita beragama Islam, Islam itu adalah masdar. Ya. Dari kata aslama yuslimu. Ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing, seperti apa ya masdar ini? Ya, tiap hari kita belajar dan kita menganut agamanya agama Islam. Islam. Ini mas. Islam itu artinya berserah diri. Iya. Berserah diri Islam itu. Ya, kata kerjanya masuk Islam gitu ya. Berserah diri juga ya, menyerahkan diri pada Allah ya. A'roko nih yang susah nih. Wahid isnan salasa. A'roko yu'riku mu'rokun mu'rikun mu'rokun a'rik mu'rik mu'rokun mu'rokun u'riku yu'roku Mubrikun. mu'riku yu'roku A'rik. La ta'rik. mu'rokun mu'rokun u'riku yu'roku Nah, ini dilatih ya. Nah, ini yang susah juga nih. Aslaha. Ya, silakan. Wahid isnan salasa. aslaha yuslihu lahan muslih Muslihun. Muslahun.
Aslih. Aslih. Tuslih. La tuslih. Muhlasun. Muhlasun. Muslahun. Muhlisu. Uslihu. Muhlasu. Uslihu. Yuslahun. Lahu. Lahu. Ya, bukan mukhlis ya, Yuslih. bukan mukhlis, Ya. muslih. Nah, Yuslih. Oh, Nah, ya, hati-hati nih. Aslaha yuslihu islahan. Muslihun bukan mukhlisun. Muslihun. Muslah. muslahun. Muslahun La aslih. tuslih. La tuslih. Muslahun. 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 Ushila. Ushila. Yuslah. Usliha. Usliha yuslahu. Bukan ushila. Tukar lagi. Balik-balik. Ya. Ngapa? Usliha. Yuslah. Ya. Yuslah. Hahaha. Ya. Bukan ushila. Ya, salah gitu. Ya. Aslaha. Memang ada usliha itu ya, kan harusnya kan usliha bukan ushila. Nah, ushila itu adalah aslaha pakai sin. Nah, ada lagi tuh ashala. Ashala yushilu. Dari kata sahal. Sahlun. Mudah. Berarti apa? Ashala memudahkan. Memudahkan. Iya, memudahkan. Ya, itu mirip-mirip jadinya dengan aslah. Akhroja paling gampang nih akhroja nih, kebangetan kalau salah. Wahid isnan salasa. Akhroja. Yukhrijun. Rojun. Yukhrijun. Akhrij. Tukhrij. Rojun. Mukhrajun. Mukhrajun. Ukhrij. Yukhrajun. Rojun. Rojun. Yukhraju. Yukhraju. Rija yukhraju. Iya, Masya Allah. Masih banyak ya Ummahat. Ya, tapi satu hal yang harus diperhatikan. Bahwasanya fi'il thulathi mazid mengawali dengan af'ala. Ya, af'ala yuf'ilu. Ya. Dan untuk latihan dan tugas Ummahat adalah mencari fi'il thulathi mazid ya dari wazan af'ala yuf'ilu itu di dalam Al-Qur'an. Apa tadi, Pan? Ya, Anda ulangi ya. Mencari fi'il thulathi mazid af'ala. Thulathi mazid kan ada banyak. Salah satunya af'al. Af'ala. Yang tadi. Dalam Al-Qur'an. Ya, Dari fi'il sulasi majid af'ala dalam Al-Quran. dalam Al-Qur'an. Dan bebas bentuknya mau dia fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il madi, mau masdar, isim fa'il, bebas. Oke, katanya fi'il sulasi majid diawali apa tadi, Pak? Af'ala. Oh, Kalau sulasi mujarrad kan identiknya fa'ala, fa'ala yaf'ilu. Ya, bab Ya, 1 hafalin. Iya, biasanya kan begitu, Mahat. Umat Ya. kalau ditanya ya, juz amma. Nah, juz amma itu kan penamaan orang Indonesia tuh. Kenapa namanya juz amma? Karena ya, juz 30 itu awalnya adalah amma yatasa. Oh. Nah, ya. Sulasi mazid awalannya adalah apa? Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Sulasi mujarrad fa'ala yaf'ilu. Ya. Seperti itu. Ya. Perlu dikasih contoh dalam Al-Qur'an aja ya, nggak boleh dalam hadis. Al-Qur'an dulu. Ya. Perlu kasih contoh nggak, Ummahat? Cukup ya? Boleh. Bebas. Bebas ya. Contohnya ya. Kalau kita melihat di dalam banyak ayat Al-Qur'an ya, ada yang namanya muhsin. Ya. Muhsin.
Berarti kalau muhsin itu dia dari kata apa Umahat? Muhsin. Sana. Ahsan. Ya bukan. Ahsana. Ahsana. Iya. Berarti dia apa muhsin itu? Baik. Fa Fa'il. 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 Orangnya ya Ustaz ya. Pelakunya. Betul. Muslim. Pelakunya tuh muslim. Isim fa'ilnya dari aslama yuslimu adalah muslim. Hmm. Contoh lain, inna dina indallahil Islam. Islam. Oh, Islam itu masdar dari aslama yuslimu af'ala yuf'ilu, begitu. Kita harus cari. Ya. Pahim tunna insyaallah? Allah. Allah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan Umahat, silakan. Belum ada. Ustaz Afan. Oh, belum. PR-nya nggak mesti, maksudnya katanya itu Bebas. af'ala gitu. Oh, katanya Iya, bebas. pokoknya kata kerjanya bebas, tapi wazannya dari Oh, af'ala wajannya ini yuf'ilu. gitu. Oh, kirain saya tuh katanya af'al aja gitu. Oh, Bukan ya? enggak. Ya, Katanya bebas tapi patokannya wazannya wazan, ini. iya, wazannya af'ala yuf'ilu. Ya, seperti itu. Kata kerjanya ada banyak dalam Al-Qur'an. Nanti kita bahas insyaallah. Mohon diingatkan Umahat. Ya, sekali lagi mohon diingatkan Ibu Sajida, jangan lupa ya mengingatkan kelas Ba ya. Kalau enggak Umahat yang lain nih, ingetin aja. Ustaz Afan tugasnya jangan lupa dibahas. Lagi pekan depan kan untuk mutolaah, untuk implementasi bahasa Arab nih di dalam Al-Qur'an, sebelum mulai tolong diingatkan. Dan pekan depan itu kita bahas surat apa, Mahat? Kumut. Hah? At-Takatsur udah ya? Udah kemarin. Berarti Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ya, seperti itu. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ya, intahaina ya hadhil lailah ad-dirasah, yakni dirasah laila. Ya, pelajaran di malam hari ini kita telah menyelesaikan tentang thulathi mazid, pengenalan tentang thulathi mazid. Masih banyak lagi ya, kalau bahasa kitanya yang belum terbuka nih, misterinya masih banyak sekali Ummahat. Jadi agar kita lebih penasaran ya dan termotivasi ya tentang pelajaran sorof ini, ya kita berharap ya untuk Ummahat baca-baca aja kitab tasrif, ya iseng-iseng berhadiah kan baca. Nanti kalau nggak tahu nanya, misalkan Ibu Dian lagi baca terus bingung apa ya maksudnya, boleh tanya, nggak apa-apa. Meskipun di luar pembahasan nggak apa-apa. Yang penting masih dalam buku kitab tasrif. Ini maksudnya apa ya? Saya lagi baca-baca tapi belum ngerti. Ya, seperti itu. Ya, baik. Untuk siapkan pertanyaan terbaik. Ya, karena Anda lebih suka ditanya ya daripada kajian satu arah gitu ya. Harus diskusi. Diskusi itu penting. Ya. Dan yang bertanya itu adalah orang yang berproses untuk bisa memahami ya lebih baik lagi. Emang Ya. Jangan sampai kalau ditanya fahimna aja. Ditanya fahimna aja. Ketika ngerjain soal bingung gitu ya. Jangan Ummahat. Ya. Jangan. Kalau nggak tahu ya tanya aja, nggak tahu. Ustaz ya nggak tahu nih mau nanya apa, masih bingung. Gitu ya. Tanyakan aja. Ya. Fahim tunna insyaallah. Afwan Ustadz, Ana nanya deh Ustadz. Ustadz kalau Ya, untuk kalau untuk jumlatun fi'liyah itu yang tidak intervensi apa cuma fi'il madi saja? semua jumlah Semua fi'liyah, fi'il. fi'il Berarti madhi, kalau fi'il untuk mudhari. fi'il majhul itu dia tergantung naibul fa'il, nggak tergantung naibul fa'ilnya berarti ya. Maksudnya pengganti ya. Tergantung kepada naibul fa'ilnya. Ya, betul. Nggak tergantung naibul fa'il berarti ya.
cuma Ya. cuma apa namanya Dia dia mu'annas tidak atau apa diketahui. aja. Mu'annas atau mudzakkar. Tidak Oh gitu. ketergantungan kepada naibul fa'il. Karena kan yang menjadi subjeknya tidak diketahui. Lalu Ustaz, kalau misalkan fiil di depannya didahului dengan huruf, misalkan fa atau wa, itu dia berarti isim ya? Jumlah ismiyah, bukan jumlah Tetap fi'liyah. jumlah Fiil. tetap jumlah fi'liyah. Tetap jumlah fi'liyah. Iya, Nah, Ustaz. tetap jumlah fi'liyah. Syukran, Karena tidak Ustaz. ada jumlah harfiah, nggak ada. Itu kan huruf. Dia nggak masuk jumlatun ismiyah ya Ustaz? Bukan termasuk jumlah ismiyah. Kecuali memang itu isim. Seperti Nah, itu. Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, afwan. Alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan juga ya diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Sahalallahu lana jami'an. Ya. Amin. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.